Assalamualaikum, kembali lagi di Bimbel Aiting. Asam karbonat merupakan asam diprotik karena mampu melepaskan 2 protonnya. Sebanyak 10 ml sampel larutan asam karbonat diencerkan dengan air sampai volumenya 200 ml. Sebanyak 20 ml dari larutan tersebut dititrasi dengan larutan NaOH 0,2 m dengan indikator fenolftalin. Jika titik akhir titrasi diperoleh saat volume natrium hidroksida mencapai 24,5 ml, maka persen massa per volume asam askorbat yang terkandung adalah di sini untuk yang pertama kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Kita tulis di sini diketahui ada volume dari asam karbonat atau H2CO3 10 ml. Kemudian volume pengencerannya itu ada 250 ml. Kemudian volume hasil pengenceran ini saya singkat saja biar nggak memakan banyak tempat. Hasil pengenceran yang diambil itu ada 25 ml, betul ya? Nah, konsentrasi dari NaOH itu adalah 0,2 m dan untuk volume dari NaOH yang dititrasi itu 24,5 ml. Nah, yang ditanyakan itu adalah persen massa per volume dari asam karbonat. Di sini coba kita jabarkan ya terlebih dahulu. Yang pertama, kita cari dulu berdasarkan rumus dari titrasinya. Kita cari terlebih dahulu untuk di titrasinya. Di sini kita langsung saja tulis ya di sini. Sebentar saya cari dulu pennya. Yang pertama, langkah pertama adalah untuk titrasinya. Di sini tadi kan diketahui untuk volume H2CO3 adalah 250 ml. Ini maksudnya yang pengenceran ya. Jadi ini volumenya 250 ml yang pengenceran. Kemudian volume NaOH-nya adalah 24,5 ml, molaritas atau konsentrasinya 0,2 dan yang dicari adalah molaritas dari H2CO3. Nah, untuk rumusnya kita bisa menggunakan rumus A dikali dengan Ma kali Va sama dengan B dikali dengan Mb dikali dengan Vb. Ini kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, di sini untuk nilai A-nya pada asam karbonatnya adalah 2 dikali dengan Ma-nya dikali dengan volumenya. Volume hasil pengenceran yang diambil adalah 25 ml. Sama dengan di sini untuk B dari NaOH-nya adalah 1 dikali dengan Mb-nya, konsentrasinya itu ada 0,2 dan dikali dengan Vb-nya adalah volume dari NaOH yang titrasi 24,5 ml. Nah, di sini kita akan mengetahui nilai Ma-nya berapa. Di sini 4,9, maka Ma sama dengan 4,9 per 50 adalah 0,098 m. Setelah kita mengetahui 0,098 m, maka kita langkah yang kedua yaitu kita coba di pengencerannya. Kita kembali di sini. Pengenceran. Nah di sini rumus pengenceran itu kan adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Kita bisa pakai ini. Nah,
Di sini untuk 10 ml H2CO3 yang dianjurkan itu menghasilkan berapa, begitu kan? Maka kita masukkan saja di sini M1-nya ini karena yang dicari, dikali dengan volumenya, yaitu di sini 10 ml. Volume apa? Volume dari asam karbonat H2CO3 10 ml. Sama dengan M2-nya itu hasil dari ini tadi. Hasil dari titrasinya 0,098 M dikali dengan 250 ml. Ini adalah volume pengenceran, bukan volume hasil pengenceran yang diambil. Ingat ya, kalau untuk yang tadi itu adalah di sini 25 mili pada titrasi ini adalah volume hasil pengenceran yang diambil. Sedangkan kalau pada pengenceran ini ya memang volume pengencerannya jadi 250 ml. Maka kita bisa ketemu nanti M1-nya sama dengan 0,098 M kali 250 ml dibagi dengan 10 ml. Hasilnya berapa? 2,45 M. Oke, ini untuk konsentrasi M1, konsentrasi dari H2CO3. Nah, setelah kita mendapatkan konsentrasi dari H2CO3, ini saya hapus dulu semuanya supaya dapat. Nah, oke, kita lanjutkan. Di sini kita mencari sesuai apa yang diminta. Diminta adalah persen massa per volume. Saya tulis di sini aja ya. Yang ditanyakan adalah ini langkah yang ketiga, kita mencari persen massa per volume. Nah, ini langkah yang ketiga. Karena tadi kita sudah mendapatkan apa saja konsentrasi dari H2CO3. Nah, di sini kita lihat dulu nih rumusnya. Masih ingat ya dengan rumus M sama dengan N atau mol per volume. Nah, mol ini rumusnya adalah massa per mR, betul? Dibagi dengan volume. Nah, karena kita tadi belum menghitung mR-nya ya, kita coba hitung dulu ya mR dari H2CO3. Coba kita hitung di sini. mR dari H2CO3 itu sama dengan 2 kali AR dari H ditambah dengan 1 kali AR dari C ditambah dengan 3 kali AR dari O. Oke, di sini 2 kali AR dari H itu adalah 1 ditambah dengan 1 dari AR dari C itu adalah 12. Ini maaf, ini 1 ditambah dengan AR 3 kali AR-nya O. O itu adalah 16. Ini ya, ini sudah diberi keterangan di sini 16, 12 dan 1. Kita tinggal jumlahkan saja. Hasilnya adalah 2 ditambah dengan 12 ditambah dengan 48, hasilnya adalah 62. Oke, ini untuk mR dari H2CO3 adalah 62. Nah, dari rumus ini, kita kembali lagi ke tahap yang ketiga ini ya. Dari rumus yang saya tuliskan ini, kan kita ingin mencari masanya dulu. Karena yang ditanyakan adalah persen massa per volume. Kita cari massa dari H2CO3. Bagaimana caranya? Kita lihat dari rumus ini ya, kita tinggal balik saja. Massa dari H2CO3 itu berarti sama dengan M dikali V dikali dengan MR. Betul? Karena cari masanya ini kan sama dengan M nih. Cari masanya ini maka M kali V kali MR. Berapa? M adalah 2,45 hasil dari yang tadi dikali dengan volumenya 0,01 ya. Ini kan aslinya 10 ml karena diubah menjadi liter jadi 0,01 dikali dengan
62 mR nya dari H2CO3. Berapa hasilnya? 1,519 gram. Nah, apakah sudah sampai sini? Belum. Kita lanjutkan dulu karena yang diminta adalah persen massa per volume, maka kita harus menggunakan rumus ini ya. Massa di H2CO3 per volumenya, volume H2CO3 dikali dengan 100 ini, karena yang diminta adalah persennya. Saya lanjutkan di sini, semoga muat. Oke, di sini kita tinggal masukkan saja massa dari H2CO3 tadi kan 1,519 gram dibagi dengan volume H2CO3 tadi 10 ml dikali dengan 100. Berapa hasilnya? Ini bisa dicoret, Ini tinggal nih, berarti 15,19% atau 15,2%. Jadi jawabannya yang C. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Jika masih ada yang dibingungkan, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.